Halo Mas Arga, selamat siang. Halo, ya, selamat Gimana siang. kabarnya? Baik. Sehat, Mas. Alhamdulillah baik, baik-baik. Jadi aku mau tanya-tanya nih, Mas. Ah, Boleh ya? silakan, Iya. silakan. Jadi ini buat apa ya? Buat teman-teman juga yang sama-sama ngerasain lah beratnya pandemi ini sih sekarang gitu. Hmm. Jadi aku pengen tahu sih kayak sudut pandang dari Mas Harga itu gimana sih soal pandemi ini, terutama kan Mas Harga kan punya bisnis F&B, eh, Hmm. yang dimana bisnisnya itu apa ya juga terdampak itu berpengaruhnya gede lah, Hmm. ya kan? Hmm. Nah, ini jadi Ya, aku udah nyiapin pertanyaan nih Mas. Aku tanya ya. ya. Yang pertama tuh apa sih Hmm. perubahan yang paling signifikan sebelum dan sesudah pandemi ini, Mas? Yang paling signifikan, yang pasti sih omset. Ya, yang penjualan itu yang apa namanya, yang terasa apa namanya sangat berubah gitu ya. Terus juga ya, kalau yang lainnya kan kayak protokol kebersihan, kesehatan, semuanya sih semakin meningkat. Cuman kalau kita lihat sih apa namanya protokol-protokol kebersihan itu sebenarnya justru kalau buat bisnis kita itu sebenarnya bagus ya, artinya membuat kita lebih makin sadar, ya teman-teman F&B ini makin sadar untuk lebih menjaga lagi kebersihan, bahwa semakin penting, terutama apalagi bisnis kita kan makanan ya. Makanan itu kan, masalah kebersihan kan harusnya no kompromi lah gitu loh. Karena itu kan langsung berkaitan dengan apa yang dimakan sama orang. Jadi menurut kita sih itu ada bagusnya juga kayak gitu gitu loh. Memang kalau kita ngomong omset turun memang gitu. Ya itu kalau ngomong yang signifikan ya. Terus juga kalau dibilang cara jualan berubah, sebenarnya sih bukan ke arah berubah ya. Cuma karena memang kita udah biasa di online juga sebenarnya kan. Kita memang udah terbiasa di online, cuman mungkin yang berubah bukan berubah, tapi kita lebih ke arah penambahan. Artinya kita yang selama ini online udah jalan, tapi ketika ada pandemi ini, itu lebih memaksa kita lagi untuk lebih mengoptimalkan lagi online-nya kita. Ya contoh misalnya kayak kemarin kita selama ini online itu kan ada lewat WhatsApp atau telepon ya kan, terus kemudian GoFood, GrabFood. Nah, pengoptimalan kita misalnya yang untuk lewat WhatsApp itu udah mulai kita kurangi, tapi kita ganti lewat web. Jadi orang udah bisa pesan pilih-pilih menunya langsung lewat ya feel-nya udah sama kayak di GoFood sama GrabFood gitu loh. Jadi udah nggak masih semi manual sih sebenarnya untuk transfernya, tapi cara dia pilih menunya udah pakai aplikasi lah kayak gitu. Itu lebih membuat customer lebih convenience gitu untuk milih daripada dia harus ketik satu-satu. Oh dia pesen stick A, stick B, stick C dengan topping A, topping B atau modifier A, B. Nah itu mereka lebih mudah memilihnya. Jadi lebih ke arah eh, optimalisasi kinerja kita di online kayak gitu. Jadi bukan bukan mengubah Bukan kita mengubah dari offline strategi ke ya. online, enggak juga sih kalau buat kita ya. Nah, kayak gitu. Oh ya. Terus berikutnya aku mau tanya nih, Mas. Kalau sebagai pengusaha F&B atau pengusaha apapun lah ya, kita nggak sebut F&B ya, kita pengusaha apapun, Hmm. eh, itu apa ya? Ada plan nggak sih untuk sesuatu yang kayak pandemi gini, kayak sesuatu yang nggak terduga kayak gini? Maksudnya ada apa ya? Ada kepikiran nggak sih sebelumnya atau ada nanti ntar kalau Ya. ada kalau ada wabah seperti ini, strategi ini yang bakal kita lakukan atau gimana? Nah, ini mungkin aku cerita kalau aku ngajarin orang lain mungkin nggak enak ya. Aku lebih ke arah yang kita lakukan aja lah gitu ya. Jadi mungkin apa yang kita lakukan bisa jadi inspirasi atau enggak kita ya itu terserah ya. Jadi kalau di kita jujur aja ini kondisi susah ini kalau buat Hmm. aku sama Ditra ini bukan pertama kalinya dalam hidup kita. Apa namanya gini ya, mungkin ini agak panjang dikit ya. Jadi kondisi susah kayak gini kita ini udah terbiasa gitu loh. Ya, artinya dalam hal ini kita ngadepinnya tuh udah bisa dibilang udah biasa aja gitu loh. Kita nggak panik, kita nggak bingung, nggak gimana-gimana, ya karena kita udah pernah ngalami hal yang lebih susah daripada ini. Jadi kayak dulu waktu kita bangkrut dulu itu udah susah, nggak ada duit, rugi, minus, utang banyak, jualan nggak jelas. Ya maksudnya ini kita mau jualan apa nih kayaknya nggak mungkin laku lah. Nah kalau yang kondisi sekarang ini kita posisinya oke memang omset turun segala macam kan, tapi kita
secara mental insya Allah udah lebih sehat ya, udah lebih santai. Santai itu bukan berarti cuek ya, tapi maksudnya kita lebih lebih apa ya, udah lebih bisa adapt sama situasi ya. Kemudian kita juga masih melihat bahwa ini nih apa ya, ini cuma sementara gitu loh. Panjangnya memang berapa lama, tapi kita tahu ini sementara. Ini bukan kiamat gitu loh. Artinya bahwa kita masih melihat ada titik terang. Titik terang bahwa penjualan ini akan bagus dan segala macam akan balik dan segala macam. Nah, karena kita melihat ini adalah sebuah titik, ada titik terang, beda dengan yang tahun 2017 waktu kita bangkrut itu nggak ada titik terang. Karena kita nggak tahu mau jualan apa, produk apa yang bakal laku. Karena kita lakukan ini itu kok kayaknya mau kita genjot kayak gimana, ini nggak bakal laku lah. Nah, yang kali ini kita merasa bahwa customer kita, ya kan, itu sebenarnya masih suka sama kita, ya kan, masih cinta sama produknya kita, sehingga yang kita lihat adalah ujungnya. Kita nggak lihat hari ini, ya. Ya. Kita nggak melihat hari ini lagi turun, tapi kita lihat bahwa, oh ini nanti bounce back-nya akan lebih bagus lagi. Nah, balik lagi, nah ini kenapa tadi aku cerita tadi, artinya gini, ketika kita melihat ujungnya, bahwa akan ada hadiah besar nanti di ujungnya ini nanti, ya ujungnya nggak tahu kapan ya. Jadi yang kita fokusin satu ya, ini standar lah. Mungkin kamu kalau lihat webinar orang di mana-mana pasti ngomong cut fixed cost gitu kan. Ya kita kurangi sebisa mungkin lah cost-cost kita. Misalnya contoh nih kayak karyawan kan kita nggak sampai PHK atau rumahkan mereka, tapi kita kurangi jadwal masuknya mereka aja. Jadi kita kurangi jadwal masuk mereka supaya mereka tetap dapat penghasilan, ya kan. Terus kemudian apa namanya? Insya Allah juga THR ya kan kita nanti insya Allah bisa bayar karena memang kita udah tabungin juga ya kan itu. Jadi kita memang tidak dengan uang dadakan. Lalu kita kos-kos yang bisa kita tekan ya termasuk kayak belanja produksi dan segala macam kita tekan semua. Lalu apa namanya karyawan pun ya kita berdayakan buat mereka yang pas lagi libur kita tawarin mereka untuk nganterin makanannya kita. Kan lumayan mereka dapat tambahan. Jadi misalnya mereka pas libur, kamu mau nggak ini apa namanya? Ini akan order online ya alhamdulillah lumayan banyak lah. Kamu bisa dapat tambahan dari sana. Memang nggak dapat gaji langsung dari kita, tapi kamu dapat tambahan dari ongkir. Nah itu contoh ya. Jadi kita yang pasti kita ngurangi kos dulu supaya ini bisa bertahan ya. Itu pertama. Terus kedua, kita berusaha untuk tidak panic selling. Di luar sana tuh banyak banget yang panic selling, artinya mereka langsung dengan kata-kata yang bisa dibilang kalau ngomong jualan tuh kasar. Kasar tuh bukan berarti miso-miso ya, tapi cara jualnya tuh kasar lah ngomongnya tuh ya. Ayo beli sekarang, ayo gini, terus bombardirnya gila-gilaan. Kita tahu bahwa itu tidak akan pernah efektif gitu loh. Kamu bombardir orang kayak gitu nggak akan pernah efektif, ya kan? Harapanmu memang biar orang segera beli, tapi justru orang akan nyuekin iklan-iklanmu ya. Misalnya kamu langsung nembak orang free ongkir, diskon ini dan segala macam, dan sampai hari ini kita tidak lakukan free ongkir dan tidak lakukan diskon. Dan alhamdulillah sales kita bisa dibilang untuk online only kita masih oke, dan perhitungan kita kemarin kita masih bisa kejar minimal BEP operasional kita masih kebayar. Meskipun mungkin di bulan ini kita tidak dapat untung ya, tapi minimal kita semua cost kita, gaji dan segala macam bisa kita bayar. Itu target kita gitu. Jadi kalau yang jangka pendeknya adalah kita kejar dulu bagaimana semua biaya ini terbayar dan tidak ada PHK karyawan. Itu yang kita lakukan ya kan. Ya tadi kan kita cut cost dan segala macam bisa kita kurangi, kemudian juga dan kita tidak berhenti berpromosi. Ya. Di saat promosi tapi dengan diartikan gini ya. Mungkin orang berpikir namanya promosi itu adalah offering sesuatu, offering kayak diskon, offering apa namanya gratis ongkir dan segala macam. Justru kita tidak lakukan itu. Tapi kita misalnya kayak kita gimana caranya bikin, ya karena kita mainnya lewat Instagram ya, kita bikin postingan segala macam yang bikin orang tetap ngiler, tetap pengen, ya kan, tanpa kita diskonin gitu loh. Atau kayak kemarin kita bikin kuis misalnya. Itu alhamdulillah sih kita bikin kuis bagi-bagi 3 kali kuis, total kita bagi-bagi 100 paket makanan lah ya, burger, steak dan segala macam. Itu antusiasmenya tinggi banget gitu loh. Tinggi banget. Rata-rata minimal 200 sampai 400-an komen gitu loh kan. Itu setiap kuisnya. Padahal kita bikin kuisnya juga santai. Maksudnya kita nggak, ayo join, ayo ikut, ayo. Kita nggak ngoyo gitu loh untuk nyuruh, ayo ikut, ayo buruan. Kapan lagi kamu bisa dapet? Kita nggak pakai kata-kata kayak gitu loh. Tapi kita ya udah posting aja kayak gini, ya kita posting dengan cara elegan. Jadi fokus kita itu sekarang selain mengurangi biaya supaya biar tetap terbayar, tapi kita tetap bangun brand karena di saat inilah ya brand kita tuh diuji. Dalam arti itu kita
gimana caranya tuh bisa mencuat di saat yang lainnya mungkin brandnya menurun ya, mungkin mengurangi cost marketing dan segala macam, tapi kita justru pengen tetap muncul gitu loh, tetap terlihat. Lalu kita juga mulai perbaiki misalnya gini, waktu itu kan kita alhamdulillah ya kita buka Urban Wagyu selama mungkin 10 bulanan ini kan sales kita naiknya drastis tinggi kan. Cuman sudah drastis tingginya ini udah kita dibilang kalau dulu dibandingkan zaman online talk ya, waktu dulu kita online talk terus kemudian kita menjadi ada restoran, sales kita mungkin naik 12 sampai 14 kali lipat daripada online dulu kan. Tapi di titik itu kita udah peak gitu loh. Makanya nggak bisa naik lagi ya, gimana caranya ya? Nah, kita bersyukur adanya pandemi ini, itu membuka kita akan dua hal buat kita ya. Ini buat kita balik lagi ya. Aku selalu ngasih contoh yang kita alami. Satu ya, selama ini online kita jalan, tapi belum kita optimalin banget gitu loh. Ada beberapa titik poin yang online kita ternyata belum kita optimal banget gitu loh. Gara-gara pandemi ini, mau nggak mau dong kita mikirin online kita harus gimana nih gitu kan. Dan ternyata banyak banget optimalisasi yang kita lakukan. Sales online kita ya, yang biasanya segini, dengan adanya pandemi ini naik 3 kali lipat. Online-nya ya, aku ngomong online-nya aja ya, aku nggak ngomong omset total. Kalau kita ngomong omset total kita misalnya sekian, posisi sekarang sih segini sih memang. Tapi dulu kontribusi online-nya itu cuma segini. Nah sekarang online-nya udah segini gitu loh. Jadi gini deh, gampangannya gini. Kalau dulu kontribusi online kita itu terhadap sales, itu mungkin 8% maksimal 10%. Sekarang kontribusi nilai online-nya itu sudah sekitar 25-30% dari total sales kita gitu loh. Ya, misalnya dulu omset sekian, online-nya sekian. Nah, sekarang online itu udah sekian gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu optimalisasi itu pertama. Terus kedua juga kita berpikir akhirnya kemarin karena ada jam malam, sempat kita kemarin buka lebih pagi. Ya, akhirnya kita lain di breakfast. Nah, ini dua hal yang kita syukuri adalah dengan gara-gara pandemi ya. Waktu itu kan kita mentok, kita omset ya alhamdulillah udah tinggi. Maksudnya untuk restoran ini kita udah bisa dibilang udah tinggi banget lah gitu loh ya. Nah, tapi kita pengen lebih tinggi lagi waktu itu, cuman bingung caranya ngapain ya. Nah, akhirnya sama Allah nih dikasih pandemi, kita jadi berpikir, oh ternyata untuk naikin omset, ya itu tambahin, jadi omset kemarin sekian, kalau mau naik lagi, tambahin online-nya dimaksimalin, tambahin omset breakfast. Selama ini kan kita cuma jualan lunch sama dinner. Ya kan? Kemarin lunch, dinner sama online. Ya kan? Lunch, dinner, online. Tapi nanti insya Allah habisnya pandemi selesai, kita nanti lunch, dinner, breakfast, dan online yang lebih optimal lagi. Wih, mantap. Ya, jadi harapan kita sih ke sana gitu ya. Nah, itu karena online kita jujur aja selama pandemi ini mungkin 1,5 bulan ini kita optimalisasinya banyak banget ya, mulai masalah packaging, cara pembelian dan banyak hal lah ya, pilihan menu dan segala macam itu banyak kita optimalisasi dan itu ngefeknya lumayan gitu. Maksudnya kita online cuma sekian, sekarang jadi sekian gitu. Nah, kemudian setelah fokus kita tadi ya yang jangka pendek dalam bagaimana ini cost semua terjaga terbayar, fokus kita tadi yang aku bilang tadi, kita melihat hadiahnya besok. Hadiahnya besok adalah ketika pandemi selesai, berarti kita udah mulai bisa jualan lagi nih. Hadiahnya nih apa nih harus kita sambut gitulah hadiahnya. Nah, kita nyambutnya dengan cara tadi, salah satunya adalah brand awareness kita harus tetap tinggi. Karena aku yakin kamu, temanmu, siapa semuanya nggak mungkin lah sebisa-bisanya Zoom kayak gini ya. Misalnya ada konser lewat online ya, seminar lewat online, ke teman-teman lewat online, tapi tetap kepingin ketemu secara langsung itu beda feel-nya. Orang pasti kangen kan? Pengen nonton konser yang datang beneran ke konser, nggak pengen aku nonton konser yang lewat Zoom kayak gini gitu loh. Meskipun ini kan sebenarnya kan Zoom ini kan hanya menjembatani ketika nggak bisa ketemu aja gitu kan. Benar. Tapi sebenarnya yang kalian cari itu sebenarnya tetap ketemuannya itu. Dan kita percaya bahwa ketika pandemi selesai, experience-nya beda gitu loh. Orang pasti akan ngumpul lagi gitu. Orang akan nonton bioskop lagi. Dan orang akan jalan-jalan ke Bali lagi dan segala macam. Orang tetap akan seperti itu, nggak mungkin nggak gitu loh. Ya kan karena nature-nya manusia tuh bukan kayak kita gini gitu loh. Bukan diskusi kayak gini sebenarnya nature-nya ya. Ini kan kita kayak gini karena lagi WFH dan segala macam aja kan. Nah, lalu karena kita yakin itu bakal terjadi nanti entah tanggal berapa, bulan apa ya. Fokus kita adalah gimana kita selama pandemi terjadi, kita tahan cost-nya biar bisa jalan terus, ya kan? Sampai kita capai titik itu tadi. Nah,
titik ini tadi adalah kita sebutnya bounce back gitu loh kan, pantulannya gitu loh. Titik mantulnya kita. Ketika kita jatuh sekarang, kita gimana caranya mantulnya jauh lebih keras. Artinya kita mantulnya sudah lebih tinggi. Mantulnya lebih tinggi, kalau resep kita tadi 3. Sementara ini ya, 1 kita tadi tetap bangun awareness setinggi mungkin. Yeah. Nah, tapi bangun awareness ini aku lihat banyak juga yang salah manfaatinnya. Karena orang berpikir namanya awareness, bikin ini adalah dengan banyak-banyak ngiklan, dengan banyak-banyak ngasih diskon. Bukan itu sebenarnya. Awareness itu bukan tentang itu, gitu loh. Tapi bagaimana kita, core-nya kita, gitu loh. Core-nya kita nih apa ya? Contoh lah, sekarang kayak misalnya banyak orang semua bikin frozen food, gitu kan. Baik itu restoran maupun itu orang pribadi, segala macam, ya kan. Kita nggak mau latah, gitu loh. Ya, karena ada beberapa alasan lah. Apa namanya, kita udah punya beberapa perhitungan dan beberapa alasan yang kenapa kita tidak mau latah gitu loh kan. Kenapa kita tetap menyajikan ready to eat. Ya intinya kita bangun awareness-nya kita sebaik mungkin lah. Terus kemudian yang kedua tadi kita gimana caranya nanti ketika udah balik waktunya omset kita bisa lebih tinggi daripada sebelum. Ya. Yeah. Ini aku kasih contoh sedikit aja ya. Aku belajar dulu aku pernah dengar cerita tentang Lexus. Mobil Lexus, zaman perang Vietnam, dia hancur-hancuran jualannya, zaman perang Vietnam, Amerika-Vietnam itu, dulu sebelum perang, dia jualannya udah bagus. Kena perang Vietnam, hancur jualannya, tapi justru setelah perang, dia jauh lebih tinggi lagi jualannya daripada sebelum. Nah, kita pingin bisa jadi kayak Lexus gitu loh. Justru setelah pandemi, setelahnya kita jauh lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Nah, yang tadi selain awareness, yang kedua tadi adalah kita ketambahan omset breakfast, selama ini kan cuma lunch sama dinner. Ketiga, ketambahan omset online yang sudah lebih optimalin lagi. Okay. Ya, jadi kita, itu sih yang kita caranya. Oke. Nih, aku udah nyiapin pertanyaan, tapi rata-rata udah kejawab sih sama penjelasannya Mas Arga tadi. Makanya aku bingung, jawabannya kemana? Karena jawab panjang gitu sebenarnya masih panjang lagi, cuma nanti bosan gitu lah. Aku kadang kalau saya tuh orang takut bosan nanti dengarnya. Nih, terakhir nih Mas ya. Aku mau tanya ya. Tadi kan itu kan 3 mungkin apa ya bisa dibilang strategi yang bisa diterapin sama Urban Wagyu ya. Yang kita lakuin. Ya. Benar. Tapi ini buat teman-teman yang apa ya, yang kan sekarang nih mulai banyak nih yang mulai jualan kecil-kecilan. Iya. Ataupun apa ya, mulai ngerintis usaha makanan sih, banyak sih yang sekarang lagi jalur F&B kan. Nah, itu kira-kira ya tips apa sih yang Mas Ditra bisa bagi, Mas Arga bisa bagi buat teman-teman yang skala bisnisnya masih kecil atau merintis ke atas? Iya. Kalau aku ngomong tips itu aku bingung ya, kamu nggak bisa kasih satu tips ya. Jadi gini, yang pasti pertama, kalau misalnya memang niat jualan, niatin beneran. Ya, karena akan beda hasilnya kalau kamu cuma iseng-iseng aja, sama kamu serius. Ya. Dan gini ya, maksudnya gini, jangan pernah berpikir bahwa, ini bisnis cuma gini aja gitu loh. Kita bikin Urban Wagyu ini sekarang ya, kita bikin Urban Wagyu ini sekarang, dengan investment sekian, dengan bisa capai omset sekian, bahkan yang alhamdulillah orang banyak banget yang mau invest ke kita. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sekarang dana yang mau masuk untuk invest ke kita tuh sampai ke 4-5 gerai yang kita hitung ya. Tapi yang baru kita sanggupin baru gerai kedua gitu loh kan. Nah, ini saya bukan cerita gimana, itu maksud saya ini semua tuh berawal dari rumah gitu loh. Kita coba jualan, tapi karena kita serius gitu loh, kita punya mimpi besar. Artinya kita nggak, udahlah iseng jualan deh gitu loh. Mungkin menurutku itu salah satu yang paling pertama ya, bahwa kamu kalau jualan seriusin. Tapi kecuali kalau kamu memang cuma mau iseng aja ya. Kalau kamu nganggap bisnismu sambilan, hasilnya juga akan sambilan. Ya, tapi kalau kamu nggak bisnismu serius dan besar, dia akan jadi besar gitu loh. Ibaratnya tergantung kita ngerawat kan gitu. Nah, kalau tips-tips lainnya sih ya banyak sih ya gini. Kalau ngurusin online ya kan, itu kan kita berhubungan sama orang, yaitu ini salah satu yang penting kalau menurutku, orang-orang toko online itu suka seringkali cara berbahasa, lisan dan tulisan itu dia nggak bisa. Mungkin kayak gini aku bisa ngomong sopan ya, tapi ketika ngetik itu bahasanya udah nyebelin lah. Misalnya customer tanya panjang lebar, dijawabnya cuma iya, ada, oke, kosong, nah kayak gitu, itu nyebelin gitu loh. Bahasa tulisan itu juga harus bisa merepresentasikan kita yang ramah pada saat lagi ngomong sama orang beneran itu penting gitu loh. Karena kan kita jualannya online kan, orang kalau kesel gitu loh kalau nanya-nanya dijawab ini atau dicuekin, atau misalnya nih
kelihatan kita banyak nanya, tapi yang jualan jadi kayak kesel ditanya-tanya terus, ditanya-tanya terus nggak beli. Kan sering tuh kalau lihat online shop kan jadinya apa hit and run atau nanya-nanya nggak jadi blacklist lah kayak gitu. Itu nggak bisa kayak gitu gitu. Kamu jualan online yang harus kayak gitu dan juga harus siap dikritik. I see. Yang kritikan masuk tuh macam-macam ya, karena ada memang kritikan yang beneran membangun kita, ada kritik orang iseng gitu loh. Ke kita pun ada yang orang iseng misalnya nggak jelas, ya maunya kritik aja, padahal jelas-jelas dia yang salah misalnya, tapi dia tetap aja maunya menang ya. Ya kita harus tetap bisa tanggepin. Dan kita nggak boleh kesel yang gimana ya, nggak boleh baper gitu loh. Ya oke. Ya kamu masuk dunia ini memang bakal kayak gitu. Jadi artinya jangan merasa waduh gini-gini, karena aku punya teman dulu yang dia jualan online, waduh netizen tuh ya mulutnya gini gitu ya, ya emang gitu, kamu jualannya sama netizen bakal kayak gitu loh. Nggak bisa kamu tolak, orang baik kayak gimana kan kamu lihat mungkin akun-akun di Instagram banyak yang baik, ustadz segala macam, tetap aja dinyinyirin orang kan. Kamu berharap apa sama netizen? Nggak bisa gitu loh ya. Jadi kamu harus kuat ngadepin itu, jangan cengeng gitu loh. Benar-benar. Kamu masuk online bakal dinyinyirin orang, ya udah biasa aja. Yang penting kamu benar, kamu jelasin dengan benar, ya itu udah beres gitu kan. Nah, terus apalagi ya, kalau online itu ya kamu harus jaga ini kan, karena kalau online kan kepercayaan ya orang transfer sama kamu, terus begitu nanti orang apa namanya beli, jangan sampai kamu kecewain gitu kan, maksudnya karena kalau ngomong pelayanan ini banyak nih pelayanan tuh pasti nanti ya dari kualitas masakanmu gitu kan. Gini, satu ya, kalau aku bilang tips apa yang kita lakuin di Uronagyu, fokus kita pertama adalah ketika kamu jualan makanan, ya fokusin dulu sama rasanya. Pasti rasa ini nggak bisa suka bagi semua orang ya. Kita pun masakan kita pun yang nggak suka ada gitu loh. Mungkin juga banyak. Tapi fokusin dulu bahwa rasa ini bakal banyak diterima sebagian besar orang dan ngangenin gitu loh. Dan ngangenin itu artinya tuh apa ya? Orang kalau udah makan gini kayaknya jadi pengen lagi gitu loh. Ya itu harus ngangenin. Nggak boleh kita fokus makanan hanya sama kecantikan daripada si produk gitu loh. Tapi secara rasa dia harus ngangenin gitu loh. Itu wajib gitu loh. Kalau udah ngangenin ya kemudian masalah harganya, pricing-nya coba di-set sebagus mungkin lah. Jangan terlalu kecil juga, karena kalau terlalu kecil kan kamu pasti punya cost ya kan. Kamu harus bayar listrik, bayar apa segala macam kan kamu juga hitungin. Jadi itu harus set harga. Ya ini kalau mau set harga juga panjang sebenarnya, tapi intinya kamu harus set harganya. Kamu harus set rasanya. Kemudian juga ketika posting ya, posting pun ini banyak nih tipsnya gitu loh. Jadi kalau ngomong posting itu ya postinganmu harus bikin orang ngiler untuk makan, ya. Jangan terlalu banyak vektornya, jangan terlalu banyak desainnya, ya lebih harus banyak fotonya. Kemudian caption juga nggak usah terlalu kasar lah. Artinya gini loh ya, contoh nih ya, aku lihat beberapa teman F&B yang panik itu, misalnya dia ngomong, dia ngefoto ini, misalnya ada Pak Gojek dan segala macam, ayo kami sudah tersedia di Gojek, beli sekarang, pesan sekarang, klik Gojek sekarang, kayak gitu-gitu kan. Tapi yang kita lakukan, kita nggak pernah loh ngomong kayak gitu. Karena apa? Misalnya nih, mungkin kamu kalau lihat di postingan di Urban Wagyu, kita ada video namanya, videonya si Gojek, Grab kan, kita bilangnya terima kasih Pak Gojek sudah sudah membantu kita selama ini mengantarkan pesanan. Kenapa kita cukup ngomong kayak gitu? Kamu nggak usah ngomong kita tersedia di Gojek, dengan kamu ngomong makasih sama Gojek aja, orang udah tahu kan kalau kamu ada di Gojek gitu loh. Ya kan? Atau misalnya kayak kita sering nge-story bahwa, wah, terima kasih pelanggan sudah bikin Pak Gojeknya dapat orderan hari ini. Kan aku nggak harus ngomong, ayo beli, kami ada di GoFood sekarang. Ngerti nggak? Ya benar. Bahasa-bahasa itu tolong dihindari, karena everyone lakukan itu gitu loh. Semua orang selalu bilang, kami ada di Gojek, pesan sekarang. Murah, diskon, dan segala macam. Orang bodoh amat sama diskon. Harga kita ya, kamu kalau misalnya perhatikan, harga kita di Gojek, Grab, ya di ojol lah ya, dibandingkan harga di restoran, itu naik lumayan tinggi. Apalagi makanan kita kan ratusan ribu rata-rata kan. Makanan kita mahal. Jadi naiknya misalnya nih, harga stick 100.000, mungkin kita jualnya kalau di online tuh 120 ribuan. Ya, kan lumayan tuh bedanya. Tapi sampai detik ini, jualan online kita yang lewat ojol itu masih lebih tinggi daripada online kita yang sendiri gitu loh. Ya kan? Artinya harga tinggi pun tetap dibeli orang kok gitu loh. Kalau kita tahu cara ngejualnya, nah ini sama satu lagi, kita tahu marketnya di mana. Ini gini, kalau aku punya pancing, umpan ini kan ada stick ini kan, kita harus tahu ikannya ada di mana gitu loh. Jangan sampai aku misalnya jualan
ginilah misalnya jualan makanan kayak gini, tapi jualannya ke anak SMP gitu loh. Ya. Atau mungkin ke anak kuliah, mungkin ya kuliah bisa sih, tapi mungkin market utamanya bukan Ya, anak kuliah gitu kan, ya, atau SMA juga bukan. Jadi kita harus tahu marketnya ada di mana gitu loh. ya, Oh misalnya family, oh orang kantor, oh mungkin apalah kayak gitu. Kita harus tahu ikannya di mana. Jadi ketika kita tahu udah marketnya di mana, nggak usah dikasih diskon orang beli kok. Contoh ya, kamu jualan Mercy, nggak usah kasih harga Innova kan. Iya. Yang penting kamu tahu Mercy-nya harus dijual ke siapa gitu loh. Kalau Mercy dijual ke aku nggak beli ya, aku nggak punya duit ya gitu kan. Tapi Mercy kalau kamu jualnya ke bos-bos gitu ya mereka beli gitu loh. Nggak usah kamu kasih diskon, dibeli juga sama mereka. Nah, asal kamu tahu ikannya ada di mana, ya umpannya taruh di situ udah dibeli gitu loh. Nah, kadang orang tuh salah, maksain ngasih diskon, padahal orang belum tentu butuh diskonnya loh. Orang yang kadang butuh rasanya, butuh delivery-nya, butuh Service. servisnya, butuh apa dan segala macam kayak gitu. Jadi kalau ngomong tips, aku nggak punya satu tips. Karena yang kita lakukan di Urban Wag itu integrated gitu loh. Eh, Mulai dari masalah mindset, cara kita bermarketing, set harga, set market, eh, Instagram dan segala macam itu semua berpengaruh. Jadi kalau ditanya aku nggak punya satu tips. Kalau mungkin satu tips yang paling inti tadi ya itu tadi sih. Yang pertama tadi, kamu harus anggap serius bisnis kamu gitu loh. Ketika kamu anggap serius, nanti kamu akan ulik sendiri gitu loh. Apa sih yang penting buat bisnisnya ini? Tapi oke. kalau ngomong apakah harus Instagram gini? Nggak bisa. Kamu Instagramnya bagus, pelayananmu nggak bagus, nggak bisa. Instagrammu bagus, makananmu biasa aja juga nggak bisa. Oke. Makanan enak, tapi Instagramnya biasa atau pelayananmu jelek, ya nggak bisa juga. Karena semuanya jadi satu kesatuan gitu loh. Hmm. Yang Kayak penting gitu. itu serius ya Mas ya. Harus serius. Ya, poinku serius dulu. Karena kalau kamu serius, kamu akan cari tahu caranya gitu loh. Itu kayak gitu. Jadi nggak bisa satu cara gitu loh. Iya Nggak ada benar-benar. tips, ibaratnya tips sukses gini, nggak bisa gitu loh. Eh, Nggak ada satu cara gitu ibaratnya. Karena semuanya itu ketika kita bangun brand, ya kan bangun jualan, semuanya harus diiniin. Semua harus dibangun memang sih. Oke. Nggak bisa satu hal gitu loh. Ya benar-benar. Gitu. Oke, mantep banget Mas Arga. Thank you ya. Udah mau Ya, siap ditanya-tanya. sama-sama. Thank you. Thank you ya Mas buat udah bagian Oke, tips buat teman-teman. Thank you udah mau ditanya-tanya. Thank you udah mau direpotin siap, ya siap, Mas. siap. Semoga puasanya lancar terus. Semoga Urban Max Amin, amin. terus tanpa halangan, segalanya sukses. Thank you ya Amin, amin. Mas. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, thank you. Ya, ya.